lulus dan akhirnya masuk ke ITB. Tapi nggak cuman masuk, karena katanya dia dijemput langsung oleh rektornya. Serius? Pas hari H, ternyata yang datang bukan dosen itu aja, ternyata Bapak Rektor gitu. Nggak nyangka David gitu. Mau orang tua gitu istirahat di rumah dan biar bangga aja sama anaknya yang sudah sukses gitu. Jadi biar nggak perlu kerja lah orang tua intinya, Kak. Welcome to Kipots. Hari ini cukup spesial karena hari ini perdana gue akan ditemenin sama Adis. Halo. Dan hari ini juga spesial karena kita akan ngobrol tapi orangnya nggak ada sama kita, nggak di Jakarta. Tapi agak jauh nih, di luar pulau. Dan kita akan ngobrol sama David Febriansyah. Hai David. Hai David. Halo, Kak. Halo. Makasih ya udah mau ngobrol sama kita ya. Ya, terima kasih kembali undangannya, Kak. Anyway, Adis, David ini, dia ini keren karena dia baru aja lulus dan akhirnya masuk ke ITB. Tapi nggak cuman masuk, karena katanya dia dijemput langsung oleh rektornya. Serius? Bener nggak sih? Ya, Kak, rektor sendiri yang mengunjungi ke rumah David. Gimana ceritanya? Coba ceritain dong. Waktu itu ada seorang dosen ini juga konten kreator. Nah, dosen ini seringlah bikin konten tentang mahasiswa-mahasiswa seperti David. Nah, waktu tuh dosen itu mau ke Sumatera Barat, salah satunya yang kepilih, alhamdulillah David. Nah, waktu itu itu cuman bilang mau silaturahmi aja. Ya, David lihat dari kontennya cuman silaturahmi aja, dia sendiri aja gitu yang datang bersama timnya. Nah, pas hari H, ternyata yang datang bukan dosen itu aja, ternyata Bapak Rektor gitu. Nggak nyangka David gitu. Wah, keren banget. Jadi ramean datang ke rumah kamu ya? Nah, rame. Kaget dong kamu, shock. Kaget soalnya rektor sendiri yang datang ke rumah David gitu. Iya sih, kalau kita juga didatengin rektor kaget sih jujur Tremor ya. sih. Terus abis datang apa yang dilakukan? Oke, waktu itu rektor datang ya ngucapin selamat lah, terus nanya-nanya juga kondisi. Kedatangan rektor tuh juga sekalian karena David daftar beasiswa. Nah, David juga rektor itu juga ngecek untuk kelayakan David untuk mengonfirmasi lah rektor tuh tentang kondisi ekonomi David juga. Terus di samping itu juga rektor juga ada memberikan sedikit bantuan kepada David gitu. Bantuan apa tuh? Untuk bantuan tuh kemarin tuh pihak ITB atau rektor berkolaborasi dengan pihak lain. Dari kolaborasi itu diberilah David sebuah laptop. Terus juga ada beberapa merchandise dari Paragon Corporation itu sendiri dan uang saku juga. Wah. Oke, jadi dapat laptop untuk menunjang nanti kalau masuk kuliah kali ya gitu ya? Iya, Kak. Sama uang saku buat nanti berangkat ke Bandung gitu. Iya, Kak. Kalau sekarang kamu di mana? Kita boleh tahu nggak? Ini kamu backgroundnya lagi di rumah kah atau lagi di mana gitu? Oke, untuk sekarang David masih di kampung ya di Sumatera Barat. Nama kampungnya Malala, masih di rumah gitu. Ini kamu rumah sendiri atau? Untuk rumah sendiri ini jadi David tinggal di kampung ini di rumah kerabat itu milik dari saudara nenek David gitu. Oke. Kenapa tinggal di rumah kerabat tapi? Karena David belum ada rumah sendiri, jadi semenjak orang tua nikah, jadi tinggalnya tuh di rumah kerabat gitu. Oke. I see. Jadi berarti sekolah pun dari rumah kerabat ya, bukan dari rumah ya? Iya. Kalau sehari-hari David boleh ceritain nggak ke kita? Maksudnya kayak dari pagi David itu sekolah, tapi selain sekolah ngapain? Apakah bantu orang tua atau gimana? Untuk sekolah semenjak David SMA atau SMP, karena sekolah David itu jauh, jadi David ngekos. Untuk keseharian David itu ya sekolah seperti biasa dari pagi gitu. Nah, habis pulang sekolah tuh David ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikulernya ini David masuki untuk persiapan Olimpiade nantinya. Nah, di ekstrakurikuler tuh setelah pulang sekolah kami itu belajar untuk persiapan Olimpiade juga.
Nah, dan juga ada ekstrakurikuler lain yang David ikuti, yaitu ekstrakurikuler yang rohis. Nah, Mhm. untuk kegiatan bantu orang tua sendiri, biasanya David bantu di akhir pekan. Soalnya balik dari kos, baru akhir pekan David lakukan. Jadi dari pagi untuk akhir pekan, David bantu-bantu orang tua gitu, seperti ngikis kulit manis kemarin itu. Kulit kayu manis. Iya. Oh, jadi Bapak Ibu tapi mendukung kamu untuk sekolah ya? Ya, untuk sekolah untuk jauh, orang tua mendukung gitu. Heeh. Terus untuk olimpiadanya, Heeh, kamu kamu olimpiade olimpiade apa apa? tuh? Untuk olimpiade yang David ikuti itu beberapa macam olimpiade yang diadakan beberapa pihak. Nah, untuk yang David ikuti itu semuanya terkait cabang fisika gitu. Fisika. Oke, katanya kamu OSN ya? Oh OSN ya, Fisika ya? Keren ya. banget. Kenapa kamu tertarik ke OSN Fisika? Untuk ketertarikan David itu sendiri terhadap fisika dimulai semenjak SMP. Hmm. Nah, waktu itu adalah David nonton beberapa film, terus Mhm. juga beberapa anime tentang sains. Itu adalah membahas tentang fisika terkhusus di bidang kuantum. Soalnya di bidang Waduh. itu banyak hal-hal magic seperti nggak nyata gitu. Nah, Mhm. waktu itu tertarik lah David untuk mendalami fisika secara lebih dalam gitu. Oh, Dan kamu wow. akhirnya belajar setiap hari ya? Pasti belajar setiap hari dong? Kak juga ada juga waktu istirahatnya. Kalau belajar terus suntuk juga David. Ya Iya nggak betul. terus belajar gitu. Kamu ngapain kalau misalkan udah selesai belajar gitu? Main kah atau apa? Oke, untuk setelah belajar biasanya tuh David mainnya itu game-game pixel gitu. Nah, tapi jarang sih kalau David main game, tapi lebih sering David untuk baca, terutama membaca komik ataupun Mhm. novel. Terus juga ada juga sering nonton animasi dari Jepang gitu, gitu Kak. Nonton anime ya? Dia Ya, suka anime. anime Iya, ya dan berarti terinspirasi. iya bagus sih ya kalau animenya diarahin ke arah situ bagus jadinya. Tapi anyway nih kita mau bahas ITB dan jurusan kamu. Jurusan kamu itu kan teknik dirgantara bener ya? Bukan Kak, Oh untuk apa dong? program David sendiri itu namanya Teknik Elektro dan Informatika Oh Rekayasa. Kalau teknik untuk elektro Oh, dan dan informatika. informatika. Itu kenapa kamu memilih itu? Kayaknya kan agak apa ya mungkin sulit sih ya kalau kita Mm-mm. baru dengar jurusannya aja itu kamu udah tahu nggak akan belajar apa? David kurang lebih tahu apa yang Hmm. akan dipelajari nanti, yaitu terkait elektrodinamika Kak, ya tentang kelistrikan lah nantinya, baik di Oke. secara skala besar ke pembangkit tenaga ataupun Mhm, skala kecil kayak mikroprosesor gitu. Nah, kenapa David pilih jurusan ini? Ya mhm. karena terkait ketertarikan David tadi tentang fisika. Nah, di teknik elektro ini David ingin mempelajari tentang chip semiconductor gitu untuk pengembangan AI. Jadi ketertarikan David Wih, sekarang tuh terhadap AI sekarang Kak gitu. Oh, keren nyambung ya. Sangat-sangat modern juga banget. ya berarti. Tapi emang kenapa? Apakah ada orang yang udah belajar dulu, belajar di teknik elektro itu, makanya kamu pengen juga atau enggak sebenarnya? Pertimbangan David mau masuk kuliah nanti itu Mhm. ada di pertimbangan untuk penyelesaian itu juga ada dilihat dari track record alumni. Nah, Heeh. di David lihat sebelumnya juga ada yang mengambil jurusan yang David ambil ini. Makanya David lebih yakin untuk milih Oh. kemarin itu, Kak. Oke, oke, oke. Tapi apakah keadaannya sama-sama kayak kamu nih? Alumni-alumni sebelumnya yang David ketahui ada yang kurang lebih sama juga perjuangannya sama David. Hmm. Ada juga yang lebih mumpuni daripada David gitu Kak. Oke, Oke. oke, oke. Jadi udah ada beberapa sebenarnya alumninya ya. Iya. By the way, kenapa sih kamu milihnya ITB? Kemarin tuh David research tentang kampus-kampus yang bagus gitu. Nah, Heeh. menurut tuh David lihat-lihat lah dari dulu kan diketahui ITB itu juga salah satu top di Indonesia. Nah, Bener. oke.
Kan pilihan David tuh. Ada juga kampus-kampus lain kayak UGM gitu. Nah, David riset lah lagi tentang jurusan yang David minati lagi. Nah, setelah David dapat jurusan ini yaitu teknik elektro tadi dan informatika itu, David tengok lah indeks dari jurusan itu tersebut. Nah, David lihat teknik elektro yang dari ITB ini salah satu yang terbaik. Nah, itu tuh juga perankingan seluruh Indonesia gitu, salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan juga David lihat kemarin itu keluar penilaian secara internasional per masing-masing kuliah. Kemarin tuh ITB itu termasuk 250 besar lah dari top kampus dunia. Ya, karena itulah David pilih ITB tersebut. I see. Tapi kenapa sih David, kan kita ngelihat ya kamu sangat inspiratif juga ya. Mungkin nggak semua orang punya semangat yang sebesar kamu. Tapi kenapa kamu mau berjuang sih sebenarnya? Kenapa pengen banget kuliah? Kenapa David ingin kuliah gitu? Ya sebenarnya rasanya ya untuk menikmati hidup aja di akhir nanti. Ya nggak perlu memikirkan tentang beban nantinya. Ya tentunya tentang orang tua sendiri, David nggak mau lihat orang tua di usia tuanya nanti masih bekerja. Jadi David mau orang tua gitu istirahat di rumah dan biar bangga aja sama anaknya yang sudah sukses gitu. Jadi biar nggak perlu kerja lah orang tua intinya Kak, gitu. Luar biasa Banggalah, David. Pastilah. Berarti orang tua kamu. Orang tua kamu sangat mendukung sekali ya. Iya Kak. Kamu berapa bersaudara sih? Oke, untuk David sendiri berempat saudara dan David anak sulung. Jadi contoh buat adik-adik kamu juga nanti berarti ya? Iya Kak. Wah, keren banget. Terus ibu sama bapak gimana perasaannya? Pas kamu keterima, terus pas kamu disamperin sama rektor itu? Waktu pengumuman itu, David masih di sekolah. Jadi untuk mengabari orang tua itu via telepon. Jadi David nggak lihat langsung ekspresi orang tua. Tapi dari telepon tuh David tahu orang tua juga bangga, senang, terus juga terharu waktu David mengabari itu. Terus untuk kedatangan rektor, ya orang tua sendiri juga terharu karena ya bapak rektor sendiri yang datang. Terus juga ya bangga juga lah soalnya David juga ya salah satu di keluarga yang kuliah gitu Kak. Gitu. Betul. Kamu yang pertama berarti di keluarga, bapak ibu nggak kuliah berarti ya? Oh, enggak Kak, tamatan SD aja. Oh alah. Tapi bapak ibu tahu nggak sih ITB itu seperti apa? Atau kamu kasih gambaran dulu? Waktu masih SMA, orang tua David itu masih enggak ada ilmu tentang perkuliahan gitu. Iya. Nah, waktu di akhir SMA barulah David jelasin tentang perkuliahan nih sistemnya gimana, terus gimana nantinya selama kuliah. Barulah di situ orang tua David baru mengetahui tentang perkuliahan tentang ITB ini khususnya gitu Kak. David jelasin. Oke, tapi ada ketakutan nggak? Maksudnya kan kita tahu ya kuliah, berarti kamu akan pindah dari daerah kamu, harus ada, maksudnya kayak ada budget untuk kosan, ada nanti uang kuliah dan segala macamnya, itu jadi ketakutan nggak? Untuk David sendiri tentunya ada ketakutan terkait biaya, terus karena keterbatasan ekonomi David. Nah, waktu itu David research lah, tanya-tanya ke teman-teman yang mau masuk ITB juga, terus ke alumni juga, terutama alumni yang mendapat beasiswa. David tanya-tanya lah, dan insya Allah ada keringanan nanti di ITB itu tentang beasiswa. Waktu itu David semakin yakin lah untuk masuk ITB. Terus kalau dari orang tua juga, setelah David jelasin biaya, dari orang tua juga ketakutannya itu anaknya pergi merantau gitu. Ya soalnya juga pertama kali juga dan jauh dari orang tua gitu. Ya itu juga ketakutan orang tua pada David Kak gitu. Iya, apalagi kamu anak pertama ya. Apa boleh diceritain nggak ke kita kayak takutnya apa? Pas kamu ada nggak misalnya papa mama kamu bilang apa gitu pas tahu kamu akan pergi, karena sebentar lagi kan harusnya dalam bulan ini kamu harus pergi ke Bandung kan? Ya Kak.
Oke, untuk yang takut orang tua itu juga tentu tentang pergaulan pertama. Ya, orang Oh, tua juga bilang untuk jaga pergaulan gitu. Terus juga kalau mau kemana-mana, kabari orang-orang yang ada di tempat gitu, mm-mm, ataupun kabari ke orang tua langsung gitu. Misalnya mau keluar gitu, jadi mm. kabari teman-teman yang berada di kampus itu dulu, gitu Kak, kurang lebih. Nasihatnya itu ya yang dikasih ya, pergaulan sama kalau mau pergi-pergi Harus selalu laporan, ngabarin. ngabarin dulu. Betul. Terus mimpi kamu ke depan dan harapan kamu ketika nanti kamu udah di ITB itu seperti apa sih? Oke, untuk mimpi waktu selama ITB tentunya menyerap ilmu dengan maksimal lah yang diberikan ITB gitu Kak. Jadi Mm-mm. apa yang diberikan ITB nanti David serap dengan maksimal terus. Ya itu harapan David waktu selama perkuliahan di ITB Kak. Terus nggak cuma ilmu juga ingin membangun relasi lah sama Relasi. teman-teman yang ada juga nanti Kak. Terus kurang Mm. lebih gitu harapan David waktu selama di ITB Kak. Tapi kamu udah ada gambaran gak sih kayak nanti pas kuliah pengennya ikut apa? Misalnya kamu udah research ada organisasi apa mungkin gitu? Untuk sekarang baru satu yang David Hmm, minati kayak apa tuh? ya ekstrakurikuler gitu. Nah, itu unit kegiatan mahasiswa namanya selama di kuliah tuh yang David minati itu ada namanya Genshiken. Nah, untuk Genshiken ini fokusnya itu pop culture gitu, Kak. Jadi pembahasan pop culture media gitu, Kak. Jadi itu tuh Oke. media pop culture Jepang gitu Kak, kayak anime gitu Kak. Kurang lebih itu ya. Tetap Masih tetap. tetap balik ke anime. Kamu pengen ya? Nah, Pengen ke Jepang nggak? oh pengen Kak, pengen sekali Pengen. Kak. Tapi lebih pengen ke Jepang karena akademis atau karena animenya? Sebenarnya ke Jepang tuh pengen liburan aja ya, pengen Pengen liburan aja liburan. Kak. Ya kalau akademis lebih memilih negara lain Kak. Oke. Oh, berarti kamu masih punya mimpi lebih besar lagi dong. Setelah Iya ITB mungkin Kak. kamu akan lanjut. Ke Kamu masih luar punya negeri perjuangan itu siapa ya? tahu ya kan? Iya benar. Masih punya keinginan itu Ya ya? untuk setelah ITB itu David juga punya keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri kayak gitu Kak. Oh, kemana kamu pengen? Kayak untuk saat ini antara Singapura ataupun Inggris nanti untuk pilihan David sekarang Kak. Amin. Keren Amin, amin, amin. Semoga ya. banget. Udah ada bayangan belum nanti di luar negeri kira-kira mau apa? Mau ambil jurusan apa? Oh, untuk sekarang belum ada Kak, Belum ada. tapi masih kepikiran untuk mengambil sejalan dengan yang David ambil Kamu di ITB pelajarin. juga Kak. Oke, Ataupun jadi ambil masih tentang relate ya. perubahan. David, aku penasaran dengan background kamu dan maksudnya kan ini cerita cukup inspiratif ya. Tapi kamu gimana sih caranya bisa punya nggak takut gitu bermimpi? Karena kan kita aja yang mungkin udah tinggal di Jakarta gitu ya misalnya, kita masih suka takut loh untuk mimpi, untuk bisa mimpi ke luar negeri itu menurut kita kayak terlalu besar. Tapi kamu bisa bermimpi kayak gitu, gimana sih caranya? Untuk David sendiri ya karena awalnya juga David ada ketakutan sendiri melihat juga ada beberapa orang yang walaupun sudah berpendidikan tinggi namun Mm-mm. juga belum mencapai mimpinya gitu. Nah waktu itu ya David pantas lah David tangkas apa tuh tentang lah itu rasa takut tuh ya dengan tujuan David sendiri yaitu ya pengen ke Jepang itu intinya Kak. Nah Iya, itu iya, iya, iya. terutama juga ingin orang tua di usia tua nanti nggak perlu kerja Kak. Jadi ya David tentang dengan keinginan David ingin ke Jepang serta nggak orang tua nggak kerja lagi nanti di usia tua Kak. Ya kurang lebih Luar simpel biasa. David Kak. Ingin hidup enak di Jepang aja nanti Kak. Wow, amin, amin, Amin. amin. Tapi By itu the way, tujuan yang clear loh. iya, iya, Iya kan? iya. Maksudnya tujuan itu yang akhirnya drive kamu untuk bisa punya mimpi, nggak takut kayak gitu. Jadi keren sih. Emang anim apa sih ya? Kamu suka? Kak, terkait ketertarikan dengan fisika David sendiri kemarin tuh ada namanya judulnya Dr. Stone. Terus ada juga namanya Steingate, terus ada juga namanya Orb on the Movement of the Earth gitu.
Jadi itu yang menjadi inspirasi kamu juga ya untuk ngambil sains ya. Nah, untuk ambil sains itu Kak, kalau untuk ketarikan Jepang ya anime-anime tentang kehidupan sehari-hari di Jepang gitu Kak, makanya dia tertarik gitu Kak. Oh, kamu pengen ya, pengen hidup di sana. Disiplin kayak gitu ya. Cara hidup orang Jepang. Ya Kak, anime-anime anak sekolah lagi sekolah itu liburan musim panas gitu Kak. Iya lagi bener pengen lagi. Tapi aku masih kepo deh. Kalau misalnya kan kamu tadi bilang kalau weekend kamu bantuin orang tua. Boleh nggak diceritain yang kamu bantuin itu apa gitu? Kerjaannya apa sih yang biasa kamu bantuin? Yang paling utama yang paling sering David lakuin itu ya sisir kulit manis gitu Kak. Itu tuh Oke. membantu ibu. Nah, kalau untuk ayah sendiri, David jarang untuk membantu ayah Kak. Soalnya ayah tuh juga kerjanya nggak sendiri, jadi Mm-mm. bersama-sama gitu warga sekitar juga Kak. Namanya tuh Hmm. ya diupah nanti Kak oleh mandornya gitu Kak, kayak mandornya gitu. Jadi David lebih sering bantu ibu di rumah untuk nyisir kulit manis. Kalaupun nggak nyisir kulit manis, nanti kalau misalnya ibu pergi sebentar, David itu menjaga adik Kak. Soalnya adik yang David paling kecil itu baru berusia 3 tahun Kak. 3 tahun. Nih David, kan kamu sudah menjadi mahasiswa ITB lah ya sekarang ini. Walaupun mungkin belum memulai perkuliahannya, tapi kan akan menjadi mahasiswa ITB. Nah, kira-kira cita-cita kamu atau mungkin keinginan kamu dalam pekerjaan ke depannya itu apa sih? Untuk cita-cita David sendiri, David tuh ingin jadi peneliti atau researcher lah di bidang semiconductor gitu Kak. Nah, David Hmm. itu ingin mengembangkan bidang chip semiconductor gitu selama bekerja untuk menjadi peneliti gitu Kak. Kurang lebih itu Kak. Oke, jadi mau jadi peneliti. Keren ya. Wow, researcher. Apa pesan David buat teman-teman lain di kampung atau teman-teman yang seperti David gitu yang punya mimpi besar juga untuk bisa masuk ke kampus besar? Ya, untuk teman-teman di luar sana yang ingin mau mencapai mimpinya itu dimulai dengan masuk perguruan tinggi misalnya, teman-teman nggak usah takut terkhusus untuk yang takut tentang biaya. Nah, untuk teman-teman itu nggak usah takut, pokok soalnya dari pihak kampus itu sendiri bakal mengadain beasiswa. Nah, teman-teman tinggal daftar aja dan insya Allah akan lolos. Nah, jadi ya teman-teman di luar sana fokus aja belajar, kumpulin prestasi untuk pertimbangan kampusnya untuk menerima teman. Ya, fokus aja untuk belajarnya, tapi jangan terlalu fokus belajar nanti suntuk juga, barengi juga dengan terus untuk mencapai mimpi, bikin aja mimpi-mimpi kecil teman-teman dulu dan mimpi kecil dan yang mudah capai dan ada rasa satisfying-nya sendiri juga gitu. Jadi untuk Oh. teman-teman luar sana, pokoknya jangan takut, fokus aja belajarnya, gitu Kak. Hai, keren Luar banget biasa, David. Thank you ya David ya udah sharing ke kita. Selamat belajar, selamat menjadi mahasiswa ITB. Jangan Iya, lupa untuk Pak. terus belajar, tapi relax juga sambil nonton anime ya, bener ya. Semoga tercapai juga cita-citanya untuk bisa ke Jepang. Amin. David, thank you ya. Terima kasih Thank udah you, sharing ke David. kita. Sukses. Sukses terus David. Terima kasih juga Bye-bye. teman-teman.